program mental yang salah ini bekerja melawan diri kita sendiri dan dapat menghambat kita untuk berhasil. Pikiran normal kita tuh biasanya kemana-mana, ke past, ke future, kemana-mana berhayal ke sana sini, dan jarang banget bisa fokus kepada present moment. Nah, sedangkan pikiran di luar normal adalah ketika kita berhasil melatih pikiran pada satu objek saja, contohnya God. Nah, ketika kita sudah berhasil di present moment, udah berhasil mengendalikan pikiran kita untuk fokus ke satu objek, God itu, kita itu sudah beyond mind. Dan ketika kita sudah melampaui pikiran, kita itu udah beyond time, beyond Dari hari ini kita masuk ke materi baru ya, tentang self inquiry meditation. Tapi ini hanya sebuah pengantar. Kita pelan-pelan akan praktek bagaimana sih praktek self inquiry meditation. Nah, tentunya kita gabungkan dengan transcendental meditation ya, karena sangat esensial sekali dalam kehidupan kita, dan itu sangat mensupport karir kita, support impian kita, mensupport kesehatan, memberikan energi bagi kehidupan gitu kan. Sangat mensupport sekali. Ya, seperti halnya bahwa kehidupan ini adalah kesadaran gitu kan. Bagaimana dengan mempelajari ini kita tersupport gitu kan, sehingga kita menyatu dengan setiap realitas dan kita adalah kesadaran itu sendiri. Nah, dalam slide kedua ini kita akan membahas tentang know yourself. Ketika kita memahami UMI, itu ada dua kategori, apakah bersifat mental, apakah bersifat spiritual, apakah mental atau consciousness gitu kan. Nah, di sini kita akan membahas UMI dari sisi mental dan spiritual. Karena kebanyakan manusia itu sering terjebak di kesadaran mental atau di kesadaran soul gitu. Maka sangat penting sekali kita untuk memahami hal itu. Di sini ada yang namanya subconscious gitu kan. Nah, subconscious ini masih di ranah mental dan jiwa. Ini tentunya masih dalam aspek dualitas, relativity gitu kan, dan tangible gitu kan. Nah, kebanyakan orang masih terjebak di UMI mental gitu kan. Belum sampai kepada UMI yang sifatnya spiritual ataupun kesadaran. Tentunya ketika UMI di level mental, jiwa atau subconscious, pasti ada aspek positif negatif. Kenapa? Karena masih ada dualitas, relativity. Ketika relativity berarti ada ilusi, ada maya. Dan itu semua sudah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah pengantar untuk tema self-inquiry meditation. Nah, kan di pembahasan sebelumnya itu kita udah membahas tentang self-inquiry dan transcendental meditation. Nah, langkah pertamanya itu sebelum kita bisa menerapkan self-inquiry dan transcendental meditation, kita itu harus know ourselves dulu. Kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Dan pada hari ini kita akan bertanya, who am I? Nah, kebanyakan manusia itu terjebak di kesadaran mental atau soul. Nah, kesadaran mental dan soul itu masih sering berubah-ubah. Kesadaran di mental dan soul itu masih terletak di pikiran sadar atau conscious, dan itu masih changeable. Bisa sih kita mengakses kedamaian, namun masih sering berubah-ubah dan belum stabil. Nah, manusia itu berpikir dalam 3 dimensi. Yang pertama itu ada ide, gambaran mental, dan emosi.
Setiap ide itu menghasilkan gambaran mental, dan gambaran mental itu dapat mengaktifkan emosi tertentu. Contohnya, ketika ada seseorang yang berkata kepada kalian satu kata aja, contohnya ibu. Nah, ibu itu adalah suatu ide yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, otomatis dalam pikiran kalian itu akan terbentuk suatu gambaran mental dan gambaran tentang ibu itu seperti apa, dan akan teraktifkan emosi kita terhadap ibu kita. Nah, namun jarang banget ada orang yang mau repot untuk berpikir tentang pikirannya sendiri. Padahal berpikir, mendalami, dan menyelami pikiran kita sendiri itu sebenarnya penting banget untuk mengenali diri sendiri. Nah, kebanyakan orang itu menjalankan hidup itu apa adanya, seadanya aja, mengikuti program mental. Padahal kita nggak tahu program mental kita itu banyak yang mensabotase, terus banyak yang mental blocking dan menghambat keberhasilan dan impian-impian kita. Dan tidak banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya kita itu memiliki kemampuan untuk menganalisis pikiran kita sendiri. Ada yang namanya proses berpikir empowering. Nah, proses berpikir empowering ini terdiri dari 6 pertanyaan. Yang pertama itu adalah, siapakah saya? Bagaimana saya bisa menjadi diri saya saat ini? Yang ketiga, mengapa saya merasa dan berperilaku seperti ini? Yang keempat, dari manakah asal pikiran yang ada dalam pikiran saya? Yang kelima, dapatkah saya berubah menjadi lebih baik? Dan yang terakhir, jika saya dapat berubah menjadi lebih baik, bagaimana caranya? Nah, hal-hal itu tuh harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri untuk to empower ourselves. Karena 77% berdasarkan penelitian umum, 77% program mental kita adalah salah karena terinfeksi virus pikiran. Program mental yang salah ini bekerja melawan diri kita sendiri dan dapat menghambat kita untuk berhasil. Pikiran normal kita tuh biasanya kemana-mana, ke past, ke future, kemana-mana, berhayal ke sana sini, dan jarang banget bisa fokus kepada present moment. Nah, sedangkan pikiran di luar normal adalah ketika kita berhasil melatih pikiran pada satu objek saja, contohnya God. Nah, ketika kita sudah berhasil di present moment, udah berhasil mengendalikan pikiran kita untuk fokus ke satu objek, God itu, kita itu sudah beyond mind. Dan ketika kita sudah melampaui pikiran, kita itu udah beyond time, beyond space. Kita itu udah formless dan timeless. Dapat melampaui pikiran, melampaui waktu, melampaui ruang, itu kita harus menerapkan self-inquiry dan meditation itu. Kita dengan menerapkan self-inquiry dan meditation, kita itu bisa menjadi unmoved mover. Kita akan memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia, dan itu kemampuan yang sangat penting untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Ada salah satu analogi yang menggambarkan subconscious atau pikiran alam bawah sadar kita, yaitu kebun dan petani. Nah, bagaikan kebun, subconscious kita itu adalah kebun dan kita adalah petaninya. Petaninya itu adalah yang memiliki kontrol terhadap kebun tersebut. Jadi pikiran kita itu adalah benih-benihnya. Kitalah yang memiliki kontrol untuk menanam benih-benih pikiran di ladang subconscious tersebut. Tuh, jadi apa yang kita tanam di lahan kebun pikiran bawah sadar, itulah yang akan kita tuai hasilnya di kehidupan kita nanti. Maupun itu benih atau buruk, itu kita yang menentukan. Pikiran sadar atau conscious adalah rasional namun terkadang juga tidak rasional. Sedangkan subconscious atau alam bawah sadar adalah kebalikannya. Pikiran alam bawah sadar itu tidak rasional. Pikiran sadar itu akan diserap oleh pikiran bawah sadar dan tidak akan dipertanyakan kembali. Apakah pikiran itu benar, apakah pikiran itu menguntungkan bagi kita, itu akan otomatis diserap oleh pikiran bawah sadar. Nah, subconscious itu tidak pernah berhenti bekerja, subconscious tidak pernah tidur, tidak pernah beristirahat, bahkan ketika kita dalam kondisi tidur. Contohnya, subconscious itu tidak kita sadari, seperti menghitung kedipan mata atau menghitung detak jantung. Karena kalau misalnya alam bawah sadar itu sadar,
kita akan kelelahan kan menghitung kedipan mata, detak jantung. Nah, ada yang namanya RAS atau Reticular Activating System. Jika RAS sudah menyetujui pikiran yang masuk, maka subconscious atau alam bawah sadar itu akan langsung bekerja. Terus tuh ada yang namanya hukum pikiran. Hukum pikiran itu berbunyi, Anda akan mendapat aksi atau respon dari pikiran alam bawah sadar sesuai ide dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk mewujudkan perintah yang masuk ke dalamnya. Itulah tadi yang disebutkan bahwa pikiran bawah sadar tidak pernah tidur ataupun beristirahat. Dalam mengenali diri kita sendiri itu ada yang namanya self-concept. Nah, kita harus mengenali konsep diri kita. Ada self-concept diri yang besar dan ada self-concept diri yang kecil. Self-concept diri yang besar itu adalah persepsi keseluruhan terhadap diri kita. Sedangkan konsep diri kecil itu adalah cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Tanpa ada upaya sadar dari diri kita sendiri, kita akan terus bertahan pada konsep diri yang tanpa kita sadari itu dapat mensabotase dan mental blocking. Itu dapat menghambat keberhasilan dan impian-impian yang ingin kita wujudkan. Nah, konsep-konsep diri yang mental blocking ini harus diganti dengan konsep diri yang terbuka dan mencerahkan. Nah, ini ada nih analogi konsep diri, yaitu meja. Jadi bagaikan meja itu adalah self-concept kita. Dan meja itu kan memiliki kaki-kaki pendukung. Nah, kaki-kaki pendukung meja itu adalah pengalaman dan kejadian yang pengalaman dan kejadian yang bisa membangun konsep diri kita itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau misalnya pengalaman dan kejadian-kejadian positif yang menjadi kaki-kaki pendukung, maka self concept kita juga akan positif. Contohnya, aku pintar. Nah, aku tuh pintar kata guru-guru, kata teman, kata orang tua aku tuh pintar. Nah, maka itu dapat membangun konsep diri yang baik. Sebaliknya, kalau misalnya kata guru-guru, kata teman, kata orang tua, kata orang-orang di sekitar aku bodoh, maka konsep diri kita akan jelek. Nah, tapi dalam membangun konsep diri itu ada 3 komponen pendukung. Yang pertama, siapa yang memasang, berapa tinggi intensitas emosi saat kaki dipasang, dan repetisi atau pengulangan. Nah, siapa yang memasang itu adalah orang-orang yang berpengaruh atau memiliki otoritas dalam kehidupan kita. Nah, contohnya itu seperti orang tua kita atau kiai, atau bisa jadi guru atau teman, dan banyak orang yang bagi kita itu memiliki pengaruh dalam hidup kita. Terus, seberapa tinggi intensitas emosi saat kaki dipasang? Nah, saat dalam kondisi yang sangat senang atau sangat sedih, itu adalah saat-saat yang sangat kritis dalam memasang kaki pendukung. Jadi kaki pendukung itu akan semakin kokoh saat intensitas emosi kita itu tinggi. Jadi ketika kita lagi seneng banget, terus tiba-tiba ada orang misalnya guru kita memuji bahwa kita tuh pintar, maka itu kaki-kaki pendukung itu akan semakin kokoh. Jadi self concept kita itu akan semakin baik gitu. Namun kebalikannya jika emosi kita sedang dalam kondisi sangat sedih, itu juga sangat berpengaruh. Nah, terus yang terakhir itu ada repetisi atau pengulangan. Repetisi atau pengulangan itu adalah semakin sering suatu kejadian itu diulang, akan semakin kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Jadi contohnya itu semakin sering orang tua kita itu berbicara, kamu tuh pintar, semakin sering diulang, maka kaki pendukung itu akan semakin kokoh. Jadi self concept itu akan semakin kokoh. Nah, terus self concept itu memiliki 3 komponen. Yang pertama itu adalah self ideal. Atau self ideal adalah sosok diri yang kita inginkan di masa depan. Jadi sosok diri seperti apa sih yang kita tuh pengen jadi kayak gitu di masa depan. Nah, self-ideal inilah yang akan menentukan arah perkembangan diri dan pertumbuhan karakter serta kepribadian kita. Nah, yang kedua itu ada self-image atau cerminan diri. Cerminan diri adalah cara melihat diri kita sendiri dan berpikir mengenai diri kita pada waktu sekarang. Contohnya saat kita bercermin,
kita tuh berpikir apakah sosok itu memberikan kesan, kita tuh apakah sosok itu hebat, apakah sosok itu kompeten, apakah sosok itu percaya diri. Namun bisa jadi self image kita buruk, sebaliknya kayak apakah kita tuh memalukan, apakah kita tidak berharga. Itu yang dinamakan self image. Dan yang terakhir itu ada self esteem atau harga diri. Nah, orang yang memiliki harga diri yang tinggi akan merasa dirinya berharga dan berhasil untuk hidup bahagia. Self esteem ini adalah seberapa suka sih kita terhadap diri kita sendiri. Dan semakin kita menyukai dan hormat pada diri kita sendiri, maka akan semakin tinggi pula harga diri kita. Namun harga diri kita ini nggak bisa cuma dibangun dengan berangan-angan, hayalan, atau dengan berbicara saja. Namun harga diri ini harus dibangun dengan tindakan atau action. Gitu. Jadi in order to gain self-respect atau self-esteem ini, kita ya harus berusaha, kita harus berjuang, menggapai impian kita, melakukan tindakan yang positif. Jadi otomatis self-esteem kita ini juga akan ikut meninggi gitu. Ya, sekian pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.